Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan berbagi pengalaman tentang pengecekan kondisi koil pada mobil dengan jenis Delco 2A. Alat yang dibutuhkan adalah ohmmeter ya. Pertama kita cek dulu kondisi hambatan atau resistor pada koil primernya. Kita cek dengan satuan ohm. Kondisi hambatan pada koil primer menunjukkan angka 2,2 ohm. Sekarang kita ganti satuannya dengan satuan kilo ohm untuk melakukan pengecekan pada resistor atau hambatan pada koil sekundernya. Kita tunggu beberapa saat sampai menunjukkan angka yang stabil. Untuk kondisi koil sekunder menunjukkan angka sekitar 8,96 kilo ohm. Untuk kondisi koil sekundernya di bawah standar sesuai dengan buku panduan spare part. Sesuai dengan buku panduannya, untuk resistor koil primer harus berada di rentan 1,2 hingga 1,5 ohm. Sedangkan resisten koil sekundernya berada pada angka 10,2 hingga 13,8 kilo ohm. Nah, pada pengecekan koil kita sebelumnya, kondisi resistor primer koil berada di angka 2,2, namun masih di atas standar, itu masih cukup ya. Sedangkan untuk hambatan pada koil sekundernya itu di angka 8,96, sehingga hal ini masih di bawah standar yang seharusnya, sehingga kita akan melakukan penggantian koil. Untuk penggantian koil barunya saya menggunakan dengan merek Lucas. Kalau nggak salah ini made in Jepang atau Jerman ya, saya agak lupa. Nah, kita cek dulu kondisi koilnya, sama halnya seperti pengecekan sebelumnya. Pertama kita cek dahulu kondisi hambatan pada koil primernya. Untuk kondisi hambatan koil primer berada di angka 3,6 ohm. Hal ini masih di atas buku panduan. Sekarang kita melakukan pengecekan pada koil sekundernya. Untuk hambatan pada koil sekundernya ini berada di angka sekitar 12,29 kilo ohm, sehingga sesuai dengan buku panduannya. Alat yang dibutuhkan untuk penggantian koil pertama adalah kunci pas ukuran 7 mm. Selain itu juga obeng plus ya. Pertama kita buka dulu bagian dalamnya dengan kunci pas ukuran 7 mm. Kemudian kita buka juga mur bagian atasnya dengan menggunakan obeng.
Setelah terlepas semua bautnya, kita cabut kabel positif dan negatif koilnya, jangan sampai ketukar ya. Kemudian kita pasang koil barunya dan pasang kembali kabel sesuai dengan kondisi semula. Setelah terpasang, kita masukkan bautnya. Kemudian kita kencangkan bautnya menggunakan kunci pas ukuran 7 mm. Penggantian koil ini cukup menghemat kantong, karena apabila kita ke bengkel, biasanya dari bengkel memberi saran harus mengganti delco 1 gelondongan yang harganya bisa berkali lipat dibandingkan dengan hanya membeli koil. Kita pasang kembali baut bagian atasnya menggunakan obeng. Setelah terpasang dengan cukup kuat, kita pasang kembali kondisi delco seperti semula. Tidak lupa kita pasang juga penutup debunya. Setelah rapi, kita pasang kembali rotornya. Harus dipasang dengan kencang ya, supaya tidak cepat lepas. Untuk yang terakhir, kita pasang kembali tutup delconya. Setelah terpasang dengan sempurna, kita pasang kembali delco pada mobil. Selamat mencoba.